datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para dosen penguji, yang saya hormati juga kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Aldila Fitri Radite Nurmainawati MPD, Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Fatikah Medita Trisna Septianuri, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru, desain inovasi media layanan, kartu bermain peran, dan paradigma baru terhadap makna guru. Isi yang saya akan bahas pada presentasi seminar kali ini adalah yang pertama, ada identifikasi diri, yang kedua yaitu hasil refleksi mata kuliah selama pembelajaran di PPG Prajabatan, yang ketiga ada desain inovasi, yang keempat ada rencana tindak lanjut, lalu yang kelima yaitu paradigma makna guru. Yang pertama yaitu identifikasi diri. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berpusat pada siswa, dan mendorong pengembangan potensi maksimal setiap individu. Mencetak generasi yang senantiasa mengamalkan sila Pancasila dalam kehidupan, sehingga Indonesia menjadi negara maju dan bermartabat. Lalu, visi saya sebagai calon guru adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan berpusat pada siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan efektif dan mengembangkan rasa ingin tahu yang tinggi. Juga merubah stigma negatif pada guru BK di lingkungan sekolah menjadi guru BK adalah sahabat siswa. Dari visi-visi yang telah saya paparkan sebelumnya, langkah yang saya akan lakukan untuk mencapai visi tersebut adalah yang pertama, mengembangkan metode layanan yang inovatif, yang kedua, membuat rencana layanan yang menarik, yang ketiga, menggunakan media-media layanan yang menarik dengan memanfaatkan teknologi, yang keempat, menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa. 5. Selalu mengikuti perubahan zaman, dan yang terakhir, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang positif dan berkarakter kepada siswa, karena sejatinya guru itu digugu dan ditiru. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Selama saya menempuh profesi guru, banyak sekali mata kuliah yang bermanfaat bagi saya. Kali ini saya akan memaparkan 3 contoh mata kuliah yang bagi saya bermanfaat untuk saya ke depannya. Yang pertama yaitu ada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Dengan mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini, maka dapat membantu saya untuk memahami lebih dalam mengenai konsep pendidikan yang akan saya ajarkan dengan menerapkan dasar-dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan mempelajari mata kuliah ini, saya dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu yang kedua yaitu ada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Mata kuliah ini memaparkan tentang konsep layanan dasar yang terdiri dari 3 konsep, yaitu satu, konsep bimbingan perkembangan, dua, metode-metode bimbingan klasikal, tiga, metode-metode bimbingan kelompok. Tidak hanya tentang layanan dasar, mata kuliah ini juga mengajarkan saya tentang layanan responsif. Lalu yang ketiga yaitu ada mata kuliah PPL 2. Pengalaman belajar yang berguna dan menarik bagi saya selama PPL 2 adalah saya dapat melaksanakan langsung atau praktik langsung layanan dasar dan layanan responsif bimbingan dan konseling di sekolah mitra yaitu SMA Negeri 3 Sukoharjo. Saya juga membuat refleksi setelah melakukan layanan tersebut dan membuat rencana tindak lanjut setelah layanan yang saya berikan. Selanjutnya ada pembelajaran yang bermakna atau best practice. Saya memilih mata kuliah praktik pengalaman lapangan atau PPL 2 sebagai pengalaman pembelajaran terbaik saya. Melalui PPL ini, saya memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari di kelas langsung ke dalam praktik mengajar.
Pengalaman ini sangat berharga karena saya dapat belajar banyak hal-hal baru, terutama dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa. Melalui mata kuliah ini, saya memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam melaksanakan praktik mengajar, khususnya dalam memberikan layanan bimbingan kelompok dan mengembangkan media layanan untuk bimbingan kelompok. Pengalaman ini telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya sebagai calon pendidik. Desain inovasi. Di desain inovasi ini, saya menginovasikan media layanan atau membuat sebuah media layanan untuk bimbingan kelompok yang saya beri nama Kartu Bermain Peran Tema Bullying. Kartu Bermain Peran Tema Bullying ini adalah sebuah media layanan yang digunakan untuk layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Kartu ini berisi peran-peran yang akan dibuat sosiodrama oleh siswa. Kartu ini nantinya akan menentukan siapa saja yang menjadi tokoh di sosiodrama tersebut dan untuk menentukan skenario sosiodrama yang akan dilaksanakan oleh siswa. Tujuan dari pembuatan media layanan kartu bermain peran tema bullying ini adalah satu, memudahkan siswa untuk menentukan tokoh saat akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Yang kedua, membuat siswa lebih kreatif dan lebih dapat memahami masalah yang akan dibuat untuk sosiodrama. Yang ketiga, memudahkan peserta didik atau siswa dalam memahami informasi yang disampaikan oleh guru BK. Yang keempat, proses pemberian layanan lebih bervariasi sehingga peserta didik tidak mudah bosan. Media layanan kartu bermain peran tema bullying ini memiliki dua kartu. Yang pertama yaitu saya sebut dengan kartu skenario. Kartu ini berisi beberapa skenario sosiodrama bullying di sekolah yang bisa dipilih oleh siswa. Yang kedua yaitu kartu peran. Kartu peran ini berisi peran-peran dalam sosiodrama yang bertujuan untuk menentukan peran siswa. Artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran adalah objek atau tugas atau karya yang telah dibuat selama pembelajaran. Selama pembelajaran di PPG Prajabatan ini, saya menemukan artefak-artefak pembelajaran yang menyangkut tentang layanan yang telah saya berikan sebelumnya di SMA Negeri 3 Sukoharjo, tentang layanan bimbingan kelompok. Artefak pembelajaran tersebut yang pertama adalah satu, media layanan, yang kedua yaitu RPL bimbingan kelompok, yang ketiga yaitu buku panduan kartu bermain peran tema bullying, lalu yang keempat ada dokumentasi layanan bimbingan kelompok. Berikut adalah dokumentasi kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan media kartu bermain peran tema bullying yang telah saya laksanakan di SMA Negeri 3 Sukoharjo kelas 10. Berikut salah satu isi buku panduan media layanan kartu bermain peran tema bullying yang menjelaskan tentang langkah-langkah bermain dengan menggunakan media kartu bermain peran tema bullying. Desain inovasi yang saya buat yaitu media bermain peran. Media layanan ini memiliki tata cara penggunaannya.
Ada 3 tahap, yaitu di tahap perlengkapan. Perlengkapan yang diperlukan dalam memakai media layanan kartu bermain peran ini yang pertama yaitu kartu yang berisi tokoh-tokoh yang nantinya dimainkan oleh 8 orang. Kartu ini berjumlah 8 yang berisi yaitu satu pelaku bullying, 2 teman pelaku bullying yang ikut membuli, 3 teman pelaku bullying yang ikut membuli juga, yang keempat yaitu korban bullying, yang kelima yaitu guru BK, yang keenam yaitu teman yang membela korban bullying, yang ketujuh yaitu moderator, dan yang kedelapan yaitu observer. Peran-peran ini mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Lalu perlengkapan yang kedua ada spinner wheel online yang nantinya digunakan untuk menentukan peserta didik yang memilih skenario sosiodrama. Yang ketiga yaitu ada 3 buah kartu yang berisi skenario sosiodrama yang nantinya akan dipilih salah satu oleh siswa. Yang keempat yaitu ada alat tulis untuk para pemain berdiskusi mengenai skenario sosiodrama. Tahap selanjutnya yaitu di tahap persiapan. Setelah perlengkapan sudah tersedia, ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan kegiatan sosiodrama menggunakan kartu bermain peran, yaitu satu, taruh kartu tokoh terlebih dahulu di atas meja. 2. Anggota kelompok yang berjumlah 8 orang bersiap di kursinya masing-masing. Yang ketiga, siapkan spinner wheel yang sudah berisikan nama-nama anggota kelompok. Lalu di tahap inti yaitu di tahap cara bermainnya. Setelah melakukan persiapan, berikut adalah tata cara melakukan bimbingan kelompok teknik sosiodrama dengan menggunakan media kartu bermain peran. 1. Pastikan bimbingan kelompok sudah pada tahap inti yaitu melaksanakan bermain peran dengan tema bullying di sekolah. Yang kedua, pemimpin kelompok atau guru BK mengacak kartu tokoh. Yang ketiga yaitu letakkan kartu tokoh berjajar di atas meja. Lalu setelah itu instruksikan anggota kelompok atau siswa untuk mengambil kartu tersebut dengan cara siapa cepat dia yang dapat. Selanjutnya, anggota kelompok membaca kartu tokoh yang ia ambil. Lalu, pemimpin kelompok mengambil spinner wheel untuk memilih nama anggota kelompok yang mengambil skenario sosiodrama. Setelah salah satu nama anggota kelompok keluar, pemimpin kelompok menyiapkan 3 kartu skenario yang sudah ada. Kedelapan, anggota kelompok tersebut memilih salah satu kartu skenario. Setelah itu, setelah skenario didapat, pemimpin kelompok memberikan alat tulis kepada seluruh anggota kelompok. Lalu, anggota kelompok berdiskusi untuk mempelajari skenario yang didapat dengan memanfaatkan alat tulis yang telah diberikan. Yang ke-11 yaitu anggota kelompok bermain peran sesuai dengan tokoh yang ia dapat sebelumnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari kartu bermain perannya. Di sini ada 2 tipe kartunya. Yang satu yang itu saya sebut sebagai kartu tokoh, dan yang kedua yaitu kartu skenario. Kartu tokoh ini berisi peran-peran atau tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh siswa nantinya saat bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Cuma dari kertas atau kartu peran ini ada berjumlah 8 kartu. Yang pertama itu ada observer, lalu nanti sebagai moderator, lalu teman pelaku bullying yang ikut membuli. Di sini juga tertulis tugas-tugas dari peserta didiknya nanti. Lalu yang kedua yaitu teman yang membela korban bullying. Selanjutnya, teman pelaku bullying yang ikut membuli. Lalu pelaku bullyingnya. Lalu korban bullying. Di sini juga ada peran guru BK-nya. Lalu di kartu kedua yaitu kartu skenario.
Di sini ada 3 kartu yang saya ambil itu dari skenario-skenario tentang bullying di lingkungan sekolah. Skenario ini nanti setelah dikasih ke peserta didik mendiskusikan skenarionya dan membuat percakapan didasarkan dari skenario ini. Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk memainkan kartu bermain peran ini. Kartu bermain peran ini digunakan saat bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Lalu setelah di inti dari bimbingan kelompok, pemimpin kelompok atau guru BK itu nantinya akan mengacak dari kartu tokoh ini nanti diacak seperti ini. Lalu setelah itu ditata atau diletakkan di atas meja berjajar seperti ini sebanyak 8 kartu. Setelah itu nantinya anggota kelompok atau siswa akan memilih salah satu dari kartu tokoh yang telah disediakan di atas meja. Misal siswa mengambil kartu tokoh ini sebagai pelaku bullying. Oke, setelah itu siswa yang lain juga ikut membaca apa peran yang ia dapat. Setelah siswa membaca peran yang ia dapat, pemimpin kelompok atau guru BK akan menyiapkan web spinner wheel. Spinner wheel ini nanti digunakan untuk memilih siapa saja siswa yang akan memilih kartu bermain peran kartu skenario. Misal, ini saya contohkan ada yang namanya Sion, lalu Para, lalu Sina, lalu Patmil, lalu Fikri, lalu Alfian, lalu Sinta, lalu Novia yang berjumlah 8 orang. Setelah itu di sini nanti akan ada spinner dan pemimpin kelompok akan memutar spinner tersebut. Didapat pemain yaitu bernama Sina. Setelah itu Sina akan mengambil salah satu dari kartu skenario ini. Misal Sina mengambil ini. Saya bacakan contoh dari kartu skenarionya, yaitu Andi adalah anak pindahan baru di sekolah A, sehingga ia belum mempunyai banyak teman. Ilham, Adil, Dika adalah geng di sekolah yang sering mengganggu anak-anak baru di sekolah. Geng tersebut mengganggu Andi ketika ia makan di kantin. Makanan Andi diambil geng tersebut dan menyuruh Andi membelikan makanan lain untuk geng tersebut. Saat itu datanglah Dinda yang segera mencegah Andi pergi membeli makanan. Dinda membela Andi dari geng tersebut. Geng tersebut akhirnya adu mulut dengan Dinda. Tidak terima dengan kelakuan geng rusuh tersebut, akhirnya Dinda pergi menemui guru BK untuk mengadukan hal yang telah terjadi. Guru BK akhirnya memanggil Ilham, Abdil, Dika, Andi, dan Dinda ke ruang BK untuk menjelaskan kejadiannya. Guru BK yang bijak berhasil menangani masalah tersebut. Geng rusuh dan Andi pun saling bermaafan, dan geng tersebut janji untuk tidak mengulanginya lagi. Dari contoh skenario tersebut, para pemain akan berdiskusi. Para pemain akan berdiskusi bagaimana percakapan dari sosiodramanya. Misal, pelaku bullying. Di sini disebutkan pelaku bullyingnya ada 3 orang. Jadi, pelaku bullying, lalu teman pelaku bullying,
dan satu lagi teman pelaku bullying. Ini nanti akan berperan sebagai Ilham, Abdil, dan Dika yang akan membuli bernama Andi. Di sini ada yang mendapat kartu korban bullying. Jadi yang mendapat kartu korban bullying ini nanti akan menjadi Andi. Setelah itu, yang mendapat kartu pelaku bullying yang mendapat kartu teman yang membela pelaku bullying, teman yang membela korban bullying ini nanti yaitu akan menjadi Dinda. Dinda yang akan menolong Andi. Lalu yang mendapatkan guru BK, dia yang akan menjadi guru BK-nya. Lalu yang menjadi moderatornya itu nanti yaitu membacakan dari skenario-skenario yang ada saat kegiatannya berlangsung, kegiatan sosiodramanya berlangsung. Dan yang untuk mendapat kartu observer ini nanti bertugas untuk mencatat atau mengobservasi kegiatan sosiodrama yang dilakukan oleh teman-temannya. Berikut adalah tata cara bermain menggunakan kartu bermain peran di dalam layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik sosiodrama. Berikut ini merupakan link drive artefak pembelajaran. Barcode ini apabila di-scan maka akan masuk ke dalam drive yang berisi tentang tugas-tugas saya yang mengenai bimbingan kelompok yang telah saya laksanakan dan telah saya jelaskan sebelumnya. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu: 1. Saya akan berupaya menciptakan media ajar atau media layanan yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik siswa di sekolah saya, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua yaitu saya akan menjalin kerjasama dengan rekan-rekan guru BK untuk berbagi ide dan pengalaman dalam mengembangkan serta menerapkan yang menarik. Yang ketiga, melalui evaluasi yang berkelanjutan, saya akan mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan media layanan yang telah saya buat, sehingga dapat terus ditingkatkan. Yang keempat, saya akan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan aplikasi-aplikasi baru yang dapat mendukung proses layanan yang akan saya laksanakan ke depannya. Paradigma baru terhadap makna guru. Paradigma ini mengakui bahwa guru perlu menghadirkan metode layanan yang segar dan inovatif agar siswa tetap antusias. Dengan inovasi, layanan akan lebih menyenangkan, memotivasi siswa untuk aktif, dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua yaitu guru menjadi penuntun, bukan penuntut. Peran seorang guru bukanlah untuk menuntut atau memaksa siswa untuk mengikuti arahan atau pendekatan tertentu dalam layanan, tetapi lebih sebagai penuntun yang membangun siswa menemukan jalan mereka sendiri dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu peran guru sebagai fasilitator. Fasilitator berarti seorang guru yang membantu memfasilitasi atau mempermudah proses belajar mengajar. Dalam peran ini, guru lebih berfungsi sebagai pemandu, motivator, dan pengarah proses layanan daripada sumber informasi utama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada para dosen penguji. Yang tak lupa juga terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Aldila Fitri Radite Nurmainawati, Magister Pendidikan yang telah membantu dan mengarahkan saya selama seminar pendidikan ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.